Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara, setiap orang pernah malu. Walau tidak sakit secara fisik, tapi rasa malu dampaknya cukup hebat. Ada ungkapan mengatakan sakitnya tidak seberapa, tapi malunya sangat dalam. Reaksi orang saat malu bisa menarik diri, jera hingga marah. Sebagian orang terlebih lagi di zaman ini menganggap malu sebagai perasaan negatif. Mereka juga akan menegur orang yang dengan sengaja membuat orang lain malu. Kita pun kenal istilah seperti body shaming, gender shaming, single shaming. Nah, ada yang menarik dalam surat Paulus kepada Korintus. Paulus terus terang mengatakan tegurannya itu bertujuan membuat jemaat Korintus malu. Apakah Paulus melakukan praktek shaming? Apakah ia ingin mempermalukan orang Korintus? Mari baca lebih teliti. Paulus mengecam jemaat Korintus karena di tengah mereka muncul suara yang menyatakan kebangkitan Kristus tidak terjadi. Paulus pun berkata jika kebangkitan tidak terjadi maka iman, pelayanan mereka adalah sia-sia. Munculnya ajaran yang meragukan kebangkitan itu menyesatkan. Tapi adanya jemaat yang percaya pada ajaran itu juga memalukan karena seharusnya mereka tahu itu tidak benar. Mempermalukan orang beda dengan menegur seseorang agar ia malu. Mempermalukan adalah saat kita menggunakan rasa malu orang untuk melakukan kehendak kita. Sementara yang dilakukan Paulus adalah membuat orang sadar perbuatan mereka yang memalukan. Dalam menegur, memberi nasihat orang, tidak seharusnya melakukan tujuan ingin mempermalukan. Cara seperti itu hanya akan membuat mereka bersikap defensif. Tapi lain halnya jika kita mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka itu memalukan. Saudaraku, ini adalah nasihat yang bertujuan untuk membangun dan mengoreksi orang. Jika mereka sadar dan malu, maka mereka akan dengan sadar memperbaiki kelakuannya. Tuhan Yesus memberkati.